Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah pertemukan kita di dalam satu segmen yang diadakan oleh GMPI di dalam channel ini. Dan insya Allah nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya pula kita akan membincangkan sedikit-sedikit ya tentang bagaimana akhlak dan adab yang diajarkan di dalam Islam. Maka sebelum kita memulai, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, inayahnya, taufik, hidayahnya, dan segala sesuatu yang Allah limpahkan kepada kita tak akan pernah mampu kita menghitungnya. Maka sebagai hamba yang betul-betul lemah, tak ada upaya yang kita miliki kecuali hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Dan cara kita bersyukur ini bukan hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah saja, tapi pula menghayati, meresapi, kemudian betul-betul memanfaatkan segala bentuk anugerah dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan begitu, apa yang Allah berikan tadi kepada kita akan Allah limpahkan kembali. Allah akan lipat gandakan. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tentu kita tak ingin mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi qudwah kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Rasul itu adalah qudwah hasanah, contoh yang paling mulia, contoh yang paling paripurna bagi kita manusia, terutama umat Islam, di dalam berakhlak. Karena kata Rasul sendiri, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak karimah di muka bumi. Maka di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia, karena kita bermuamalah bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga kita bermuamalah kepada manusia, akhlakul karimah menjadi satu kunci yang bisa kita jadikan media dakwah kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga orang-orang yang ada di luar lingkungan kita. Karena tugas kita sebagai muslim sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah sebaik-baik umat yang Allah utus kepada manusia. Tujuannya apa? Tugasnya apa? Mengajak kepada yang ma'ruf. Nah, selain mengajak kepada yang ma'ruf ini, kita juga Allah perintahkan untuk mencegah kemungkaran. Kita tahu di tengah-tengah kita sangat banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Tugas kita sebagai muslim untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Saudara-saudara, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhlakul karimah tadi kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah bentuk gambaran paling tinggi dalam berakhlak serta beradab. Islam itu hakikatnya bukan hanya sebatas praktik keagamaan saja, tetapi pula
Ia adalah gambaran bagaimana kita berperilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang. Karena Islam ini mengatur tak hanya dalam satu segi kehidupan saja. Tidak mengatur dalam satu lingkup kehidupan kita saja. Al-Quran mengatur semua sisinya. Kehidupan keluarga, kehidupan ibadah, muamalah kepada orang lain, ekonomi, politik, bahkan yang lain-lainnya. Maka sangat tepat sekali kita katakan bahwa kita sebagai seorang muslim harus betul-betul menanamkan akhlak dan adab yang baik dalam diri kita. Tujuannya apa? Kembali seperti kita katakan tadi, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan terkait dengan akhlak Rasulullah ini. Apa kata Allah? Di dalam surah Al-Qalam, Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ini sesuai penceritaan yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Oh maaf, bukan Abu Hurairah, tetapi sahabat Anas bin Malik yang melayani Rasulullah selama 10 tahun. Nah, ini sahabat Anas bin Malik ini adalah pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Tentu kita tahu bagaimana orang yang membersamai orang yang lain selama 10 tahun tentu akan tahu sangat dalam bagaimana perilaku orang tersebut. Apa yang dikatakan oleh Anas? Kata Anas radhiyallahu anhu, selama aku melayani Rasulullah SAW, tak pernah sekalipun aku mendengar ia berkata di dalam kehidupannya. Tak pernah sekalipun Rasul mengatakan di dalam kehidupannya. Kalau kita mungkin dalam keseharian kita sering kali dikit-dikit dikit-dikit kayak gitu kali pun. Ada orang minta tolong sama kita, itu kan kerjaanmu. Tapi tidak begitu dengan Rasulullah SAW. Sahabat Anas mengalami itu. Kemudian kata sahabat Anas, Rasulullah tak pernah sekalipun mengatakan satu hal yang tak pernah kulakukan, ia pertanyakan. Seperti misalnya ia berkata, kenapa tidak berbuat seperti ini? Rasul tak pernah mengatakan itu kepada sahabat Anas. Dan kebalikannya, jika aku belum melakukan sesuatu, ia tidak pernah mempertanyakan, kenapa tidak kau lakukan ini? Harusnya lakukan ini. Rasul tidak berkata seperti itu. Artinya Rasul tidak suka mengkritisi sesuatu yang memang beliau anggap tak perlu untuk dikritisi. Saudara-saudara dalam hati Allah Subhanahu wa taala, sekilas dari apa yang diceritakan oleh sahabat Anas tadi saja, kita dapat melihat bahwasanya Rasul di dalam kesehariannya bergaul dengan orang-orang selalu menjaga hubungannya. Selalu menjaga hubungannya. Tidak karena beliau merasa ia memiliki pelayan atau pembantu, ia sembarangan memerintahkan, sembarangan memarahi, dan lain sebagainya. Dengan begitu, Rasul menunjukkan bahwasanya akhlak mulia itu sangat perlu ada pada diri kita. Ibnu Qayyim al-Jauzi tadi, seperti kita singgung di awal tadi, menanggapi hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, taqwallahi wa husnul khuluq. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang menceritakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apa hal-hal yang paling banyak menyebabkan orang-orang masuk surga? Rasul menjawab tadi, taqwallah wa husnul khuluq. Jadi takwa pada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik, baiknya akhlak budi pekerti itu adalah jalan, salah satu jalan untuk bisa mencapai surga. Komentar Ibnu Qayyim al-Jauzi, kata beliau, Rasul menyandingkan takwa kepada Allah dengan husnul khuluq ini, akhlak yang baik ini, karena keduanya ada keterkaitan. Yang pertama adalah takwa akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.
Itu takwa. Sedangkan husnul khuluq, akhlakul karimah, ini akan memperbaiki hubungan manusia dengan manusia lainnya. Lalu kemudian sisi yang lain, takwa ini akan menghadirkan kecintaan Allah kepada hambanya, dan akhlakul karimah mengajak seseorang untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya dan di dalam ajaran-ajaran yang beliau bawa mengajak kepada kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi muslim yang betul-betul berakhlakul karimah. Faedahnya bukan hanya untuk menjaga hubungan kita dengan sesama, tetapi pula dapat menjadi wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kekuatan, rahmat dan inayah kepada kita untuk bisa menempa pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, yang tentunya berkaitan pula dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan lainnya akan kita singgung hal-hal yang berkaitan dengan adab dan akhlak yang diajarkan Rasulullah secara spesifik. Demikian saja, mudah-mudahan Allah kita rahmati bersama. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.